Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan hari ini Rabu 20 April 2022 Oktav Paskah dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir dalam perjalanan dan perjumpaan imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah
hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat Paskah. Mari kita selalu membawa semangat kebangkitan Kristus dalam hidup. Tema renungan kita adalah perjalanan dan perjumpaan iman bersama Tuhan Yesus. Kisah hari ini menceritakan bagaimana perjalanan dua murid berjalan bersama Tuhan Yesus menuju Emmaus. Dalam perjalanan dan perjumpaan iman, Tuhan Yesus menyampaikan, menjelaskan isi kitab suci dan melakukan suatu perbuatan, yaitu makan bersama yang kita sebut Ekaristi. Dengan menyampaikan, menjelaskan isi kitab suci, Tuhan Yesus setia, penuh cinta, mendampingi, membimbing setiap langkah kaki kita melangkah. Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita, dalam suka maupun duka. Dan Tuhan Yesus juga menerima tawaran dari kita untuk masuk dalam hidup kita, untuk memecah-mecahkan roti, membagikan hidupnya bagi kita. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tanda berkat bagi semesta. Tuhan Yesus juga mengundang kita untuk mau hadir dan menghadirkan berkat-Nya dalam hidup sehari-hari, juga di dalam hidup doa dan karya. Ziarah, perjalanan, dan perjumpaan imanku bersama Tuhan Yesus. Aku, Suster Maria Odilia KFS, Kongregasi Fransiskanes Sambas, mendapat kesempatan untuk merayakan Trihari Suci di Stasi Emmanuel Kelingkau dan Stasi Santo Paulus Nyayat
Paroki Santo Yosef Pemangkat. Kami bersatu hati dalam ibadat sabda. Kami juga diizinkan untuk menerima komuni kudus yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui Pastor Rovinus Kehi. Sukacita umat sungguh luar biasa. Kerinduan umat untuk merayakan ibadat dan menerima komuni kudus setiap minggu sungguh amat mendalam. Kebangkitan Tuhan Yesus menyemangati dan membuat diriku semakin mau dan mampu menumbuhkan semangat misionaris untuk selalu menghidupinya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan para saudara yang telah mempersembahkan putra dan putrinya menjadi imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam. Mari terus melakukan perjalanan dan perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Kebangkitan Kristus memampukan kita untuk setia. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kebangkitan-Mu. Kami bersatu, kami saling mendukung, kami saling mendoakan untuk senantiasa berjalan dan melakukan perjumpaan iman bersama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.